Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Jumpa lagi di malam ini, hari Minggu, tanggal 13 September 2020. Bagaimana minggu Anda? Tentu minggu Anda yang sedang berkumpul sama keluarganya, saya doakan keluarganya penuh keharmonisan, penuh kebahagiaan. Yang hari Minggunya bersama orang tuanya, saya doakan juga orang tuanya hidupnya semakin sehat, semakin penuh kebaikan dan penuh kebelimpahan. Yang hari Minggu tadi bersama pasangannya, saya doakan cintanya langgeng dan menuju pernikahan yang sakinah mawadah dan warohmah. Yang Minggu tadi sendirian, saya doakan tetap bahagia dan tentunya segera menemukan pasangan hidupnya untuk menikah. Malam ini kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari Minggu. Hari ini saya ada kelas AMC online ke seorang bapak dari Bangka Belitung, cukup jauh kalau dari Surabaya. Bapak ini dia sudah suka nonton video di kehidupan, sudah baca blog-blog saya, dan dia belajar tadi sekaligus juga praktek apa? Jadi tadi ceritanya setelah break itu saya lihat di layar Zoom itu dan suaranya seperti hujan deras. Terus saya bilang, hujan Pak ya? Bapak ini bilang, iya Mas, lagi hujan deras. Sebentar saya coba usir hujannya, katanya. Dan kurang dari 10 menit, nggak sampai mungkin 5 menit 7 menit, tiba-tiba saya dengar suara hujan sudah hilang. Terus saya tanya, sudah berhenti Pak? Bapak ini bilang, iya Mas, sudah berhenti, sudah berhasil saya usir hujannya. Apakah kebetulan? Bukan kebetulan. Itu adalah efek dari pikirannya. Dan sebetulnya belajar AMC itu belajar ilmu yang memang bisa langsung dipraktekkan untuk apapun. Yang penting rumusnya benar, langkah-langkahnya benar, pemahamannya benar. Kenapa? AMC memang adalah satu-satunya metode untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Dengan step yang benar, dengan langkah yang benar, maka hasilnya pasti benar. Seperti tadi, Bapak tadi di kelas dia langsung praktek dan terjadi. Bahkan banyak orang yang dia belajar hari Minggunya, Senin sudah praktek dan mengalami keajaiban. Ada yang belajarnya pagi sampai sore, malamnya sudah menerapkan. Jadi AMC adalah sebuah ilmu yang memang harus dipraktekkan dan langsung bisa dicoba. Kenapa? Memang tidak perlu lagi diaktif-aktifkan, sudah aktif. Jadi sama seperti belajar naik sepeda, belajar nyetir mobil, perlu dipahami, perlu dipraktekkan, perlu dibiasakan. Sama seperti belajar menggunakan handphone baru, harus dibiasakan, harus dipraktekkan. Saya lebih senang menggunakan kata-kata dibiasakan, bukan melatih. Kenapa? Karena memang harus membiasakan cara baru, membiasakan ilmu baru di semua kehidupan, di semua aktivitas kehidupan. AMC untuk semua kehidupan, untuk kesehatan, untuk bisnis, untuk hubungan suami istri, untuk hubungan percintaan, untuk karir, untuk apapun juga bisa diterapkan. Karena sebetulnya semua keinginan rumusnya sama, sumbernya dari pikiran kita sendiri. Semua keinginan. Jadi yang kita pelajari di MC adalah pelajari bagaimana rumus-rumusnya, bagaimana cara-caranya. Dan itu bisa diterapkan untuk apapun keinginan Anda, apapun bisnisnya. Jadi ketika ada yang bertanya, AMC itu di bidang apa, bisnis bidang apa? AMC bukan bisnis. AMC tidak mengajak Anda untuk berbisnis. AMC adalah sebuah ilmu untuk mengajari Anda bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran, sehingga bisa diterapkan untuk semua bisnis, apapun itu bisnisnya. Itu terserah Anda. Yang namanya ilmu kehidupan bisa untuk apapun, untuk berdagang, untuk bisnis jualan, untuk buka restoran, untuk bisnis apapun bisa Anda gunakan. Untuk mendidik anak juga bisa digunakan. Karena semuanya bermula dari pikiran kita sendiri. Oke. Sama seperti Bapak tadi yang dia dari Bangka Belitung, selesai dia menyadari bahwa Tuhan itu sudah maha baik dan banyak yang salah di dirinya. Banyak kesalahan yang di dirinya yang selama ini dianggap benar, dan dia
baru menyadari ketika tadi belajar AMC. Dan itulah kunci utamanya adalah menyadari kesalahan. Banyak orang tidak mau disalahkan. Banyak orang tidak mau menyadari kesalahannya sendiri sehingga mencari kambing hitam, mengkambing hitamkan keadaan, mengkambing hitamkan orang lain, mengkambing hitamkan orang tua, mengkambing hitamkan saudaranya, dan bahkan tanpa disadari menjelekkan Tuhan, berprasangka jelek kepada Tuhan dengan mengatakan ini sudah kehendak Tuhan, ini sudah nasib saya seperti ini dari Tuhan. Itu Anda sedang berprasangka jelek pada Tuhan. Coba Anda sadari, Anda bertobat bahwa sebetulnya yang membuat itu terjadi adalah diri Anda sendiri, bukan siapa-siapa. Oke. Tadi malam jam 6-an setelah maghrib saya keluar rumah sama anak-anak. Anak-anak karena minta makan di restoran, ya udah saya turuti, saya makan di restoran. Entah kenapa ketika saya makan di restoran itu sepi restorannya. Sepi, padahal biasanya rame. Saya juga bilang ke istri saya, sepi ya gitu. Jadi kita makan, selesai, sepi, dan ketika selesai baru rame. Ketika saya sudah sampai di mobil, baru banyak orang datang dan jadi rame, jadi mulai rame restorannya. Kebetulan bukan. Jadi secara otomatis semesta menghadirkan saya untuk masuk ke restoran yang sepi, tidak banyak orang, sehingga masih bisa aman secara physical distancingnya. Begitu selesai, restorannya baru ramai. Ya, jadi tidak ada kebetulan, semuanya hasil dari request kita sendiri. Sadari itu. Masalah juga itu kita buat sendiri sebetulnya. Kebahagiaan dibuat sendiri, kesenangan dibuat sendiri, kejelekan dibuat sendiri. Hal-hal yang negatif datang diminta sendiri, hal positif datang diminta sendiri. Ini perlu pemahaman, perlu oh ternyata seperti ini loh hidup ini, oh ternyata seperti ini menggunakan pikiran, oh ternyata Tuhan itu seperti ini, ternyata Tuhan dan hukumnya seperti ini. Nah, itulah dibutuhkan ilmu, dibutuhkan pembelajaran supaya Anda sadar dan Anda berhenti mengeluh. Anda tidak lagi ngomel-ngomel, tidak lagi marah-marah, tidak lagi mengeluh kepada hidup Anda, karena semuanya adalah hasil dari pikiran Anda sendiri. Dan ketika Anda mau merubah isi pikiran Anda, maka otomatis hidup Anda berubah. Karena ayatnya adalah, aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri. Yang dirubah adalah isi pikirannya. Banyak orang yang dirubah adalah bisnisnya, yang dirubah pekerjaannya, yang dirubah profesinya, yang dirubah pintu rumahnya, yang dirubah lokasi warungnya. Padahal bukan, yang dirubah adalah isi pikirannya. Kenapa? Yang membuat hidup seorang itu nyaman atau tidak nyaman bukan rumahnya, bukan juga lingkungan, tapi karena pikiran Anda sendiri. Dimanapun Anda berada, dimanapun tempatnya, kalau pikiran Anda penuh dengan hal yang nyaman, hal-hal yang bahagia, hal-hal yang baik, maka saya jamin hidup Anda pasti nyaman, pasti baik, dan pasti bahagia. Kenapa? Dimanapun kita, itu semua kita bisa buat menjadi happy. Kita bisa ciptakan suasana yang nyaman. Kita bisa ciptakan suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Bukan tempatnya, bukan lingkungannya, tapi sepenuhnya tergantung dari isi pikiran Anda. Selamat malam, selamat istirahat. Siapkan diri Anda untuk esok hari yang penuh kebahagiaan, yang penuh dengan keberuntungan. Selamat malam, salam dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.